Mereka ketawa tapi sambil nangis. Zulkifli Hasan dulunya Menteri Kehutanan, ngangkatin beras gitu, mantep pak. Cuma atuh Maya pak, kalau kayak begitu bajunya mah diganti dulu, jangan pakai baju putih. Ternyata ada film terbaik akhir tahun ini yang bukan tayang di bioskop. Aduh. Tapi tayangnya di TV-TV swasta. 593 korban jiwa, 400 lebih masih hilang, dan ratusan ribu masyarakat mengungsi. Tapi dibilang itu mencekapnya cuma di sosial media. Kenapa sih kalau kita lagi kena musibah kayak gitu selalu ada muncul statement-statement blow on yang keluar gitu? Siapa sih yang ngajarin? Alhamdulillah aku sama istriku sama anakku udah nyampe di Medan. Guys, lu bayangin lagi ada rumah hilang, lu baru ngelihat kemarin rumah itu masih ada dan besoknya lu ngelihat itu hilang bersama orang-orang, bro. Ini banjir bandang bukan akibat pembalakan liar. Ini apa monyet? Tuh lu lihat penampakan kayu gelondongan. Ini kami sudah berkumpul dalam waktu tidak terlama, hanya 5 menit. Sudah mengumpulkan uang senilai berapa bu? 7 miliar ya? 7 miliar rupiah yang akan didistribusikan menjadi barang ke daerah-daerah bencana yang terutama yang belum bisa dijangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel dan dimanapun mungkin berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengingat di Sumatera terjadi musibah yang sangat luar biasa. Banyak korban di sana, teman-teman. Nah, kali ini saya akan menyajikan sebuah video di mana momen-momen masyarakat yang tertimpa musibah. Ada yang sedih dan ada kalanya saat ketimpa kebanjiran juga dijadikan momen lelucon ataupun hura-hura supaya mereka tidak terlalu stres menghadapi ujian yang datangnya dari Tuhan. Nah, kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang mana kita kalau melihatnya teman-teman tidak akan kuat karena kesedihannya mereka itu juga termasuk kesedihan kita juga itu. Karena kita sama bangsa Indonesia, saat saudara-saudara kita yang ada di sana tertimpa musibah longsor dan banjir, kita berharap semoga mereka cepat diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, diberikan keteguhan Allah Subhanahu wa taala, menjadi barang ke daerah-daerah bencana yang terutama yang belum bisa dijangkau. Kondisi semuanya sehat. Mereka ketawa tapi sambil nangis. Saya gendong anak. Udah 2 hari tidak pernah. 2 hari. kasihan bapak itu. Sudah 2 hari mencari keluarganya itu. Mereka di mana sekarang ini Pak? Aduh Bu, saya mau pengen tahu aja Pak. Pengertian aja nanti kita di share dulu ya. Nanti koordinasi di sana biar dibantu nanti ya. Ya, jangan sabar ya. Tolong saya Pak, dibantu Pak. Desa mana Bapak? Desa mana tuh Bapak? Saya di Tukta Pak. Tukta. Kampung Rambutan. Kampung Rambutan ya, dengan Pak. Saya bingung tahu. Iya iya. Istri saya bersih juga ya. Jadi Pak Hutaruk berjalan kaki puluhan kilometer siang malam melalui longsor untuk bertemu keluarga di Tuka Tapeng. Beliau sudah 2 hari teman-teman belum bisa ketemu sama keluarganya, dan beliau bertemu dengan petugas yang saat itu juga menjaga kondisi semua masyarakat yang ada di sana. di grup keluarga. Pria ini menangis haru saat hati orang tuanya kembali aktif 4 hari putus kontak pasca longsor. Sedih banget lihatnya. Stres aku bapak lu.
hitam. Stres aku mah, lama kali kamar mata. Semoga diberikan ketabahan oleh Allah Aduh, stres kali aku mah. kasihan banget. Anjir, orang tuanya menerima telepon ya. Oh, ini udah beres ya. Lagi. Baca aja deh, ibu nggak nampak matanya. Mak, gimana kondisi semuanya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Mereka ketawa. Mereka ketawa tapi sambil nangis. Sungguh musibah yang terjadi di Sumatera menjadikan pembelajaran buat kita semuanya, teman-teman. Terutama para oknum-oknum yang suka menebang liar hutan-hutan. Ya inilah ulah manusia, perilaku manusia yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kondisi yang sebenarnya, subhanallah, kasihan banget saudara-saudara kita, teman-teman. Ya, kasihan banget. Kita berdoa semoga mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana, diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera dipulihkan kondisinya di sana supaya mereka bisa secepatnya ketemu bersama keluarganya. Dan itu momen-momen tatkala ada kesedihan ya, teman-teman. Mereka yang saat tertimpa musibah, yang hilang dengan keluarga, kontak dengan keluarga, mereka sangat-sangat sedih. Dan kali ini juga akan saya tampilkan sebuah video yang mungkin mereka lelucon. Mungkin, akan tetapi mungkin karena mereka mendapatkan musibah ini, dia bergembira, dia bersenang ria supaya tidak terlalu membebani dalam kehidupannya yang tertimpa musibah itu. Mari kita lihat, teman-teman. Ya. Sekilas info air udah sampai Seburung ya. Udah sampai ke Selengki. Oh. Nah, jadi kalian Sampai kalau ke Selengki. warga Medan jangan lupa pakai sempak ya. Oke. Ini anjing, itu kota besar. Kalian nampak itu tuh, ayo adik itu pulang sekolah. Ini Adik mereka pulang setelah pulang Tengok weh, dari wisuda itu. udah kayak sungai. Pelan, pelan tuh anjing katanya. Ini inti sana dalam sudah basah. Langsung ke rawa-rawa. Anjir. Iya iya, basah, rawanya semuanya basah. Apa nih? Banjir Medan Club. Ini di dalam rumah. Aduh. Jangan dihidupkan, Pak. Takut bahaya kesetrum nanti. Kok suaranya bisa kayak anjing kayak gitu sih? Waduh. Banjir mau gimana lagi kan? Ya udah, ngibur diri mungkin seperti itu ya. Tunggu. Benar, menghibur diri. Itu apa? Leher dada kami. Ya, itu Ini malah dibuat benar-benar. Gak bisa pernah dulu. Kondisi dapurnya ini, teman-teman ya. Start dari awal semua. Oh, lumpur sama air. Kulkas. Wes. Ini kulkasnya teman-teman. Sampai nyangkut. Kalau kita lihat ini mungkin airnya tinggi nih, teman-teman. Oh, berarti ini banjirnya tinggi banget. Betul sekali. Makanya air kulkas lagi. Makanya kulkasnya keangkat jadi ke atas. Cuman harusnya kan bisa turun ya. Kok dia nyangkut di atas ya? Bang Andre Suheng, ini kena juga ya? Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah aku sama istriku sama anakku udah sampai di Medan. Tadi kita langsung, sebenarnya tuh nggak di daerah istriku tuh aman ya, nggak ada apa-apa guys. Cuman 3 hari sebelum kejadian yang kalian lihat di Sumatera, di Aceh, itu loh, teman, itu terjadi. kejadiannya. Kami tuh pulang kampung dengan Jembatan istri dan aja anakku, sampai ketemu hanyut orang kayak tuaku. gitu. Jadi pas kejadian pulang, nah setelah itu nggak lama dari situ kejadianlah bencana longsor, banjir, semuanya pokoknya guys. Di Airnya kayak kampungku gitu, teman-teman akses ya. semua terputus, listrik hilang, Ya Allah. sinyal hilang, koneksi apalagi semuanya nggak ada. Sampai Atas nama jembatan berjalan yang di ada atas airnya, walaupun kabel airnya itu, teman. dulunya kecil,
di saat itu nggak ada yang kecil, semuanya jadi besar. Lo bayangin lo tinggal di kampung, lihat itu akses satu-satunya tuh putus dan berhektar-hektar, sungai itu bisa jadi berhektar-hektar besarnya. Bayangin di kepala masuk nggak? Yang nggak masuk di akal kami, udah kami lihat guys. Gila sih. Rumah pindah hilang tak kemana, kampung hilang, jalan, kebun hilang. Allahu Akbar. Aduh. Guys, lo bayangin lagi ada rumah hilang. Lu baru ngelihat kemarin rumah itu masih ada dan besoknya lu melihat itu hilang bersama orang-orang, bro. Ada kampung hilang bersama orang. Ya Allah ya Rabbi, sumpah tolong. Aku nih baru melek ya guys, baru ngeliat dunia internet karena berapa hari aku ngeblank sama sekali, nggak ada HP, nggak ada listrik. Tiba-tiba ngeliat ada kepala BNPB katanya ngomong cuman mencekam di internet, Pak. Nanti saya tunjukin semua, Pak. Teman-teman lihat itu ya, satu kampung hilang itu kayak gitu teman-teman. Di dalam video tadi kita lihat, subhanallah, bencananya begitu besar teman-teman. Guys, kalau video ini, ya, ini adalah aksi heroik yang dilakukan oleh orang penting di Indonesia, di mana dulunya beliau ini adalah seorang menteri kehutanan. Beliau adalah Zulkifli Hasan, dulunya menteri kehutanan. Sekarang gue nggak tahu menteri apa karena gue nggak ngikutin dan nggak penting juga gue ngikutin gitu ya. Yang gue pengen sorotin, aksi bapak ini gue acungin jempol, keren banget bapak Zulkifli Hasan ini ya. Ngebantu korban banjir di Aceh gitu ya. Beliau ini ngebersihin lumpur, ngangkatin beras gitu, mantep pak. Cuma atuh maya pak, kalau kayak begitu bajunya mah diganti dulu, jangan pakai baju putih pak. Baju putih gampang kotor kan. Enggak. Ya mungkin punyanya cuman itu aja mas, baju putihnya, dan atau mungkin belum sempat untuk ganti baju lah ya. Ya seperti itulah, seperti itu. Jadi memang belum sempat mungkin. Mas Ferel, sepertinya semua masyarakat Indonesia tahu deh bahwa Anda adalah Mas Ferel Bramastya. Anda adalah aktor yang cukup terkenal. Jadi untuk rompi yang digunakan itu sepertinya rompi untuk meninjau perang. Ini daerah bencana, Mas Ferel, bukan untuk meninjau perang. Sehingga juga nama itu juga aneh. Ya, apakah itu bentuk pencitraan? Tapi komentar-komentar dari para netizen ya teman-teman. Ya, yang rakyat butuhkan itu adalah tindakan nyata. Mas Ferel duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya, seperti Teh Rieke Diah Pitaloka, nggak perlu yang namanya pencitraan kemana-kemana, tapi beliau dengan segera ya rapat berbicara dengan teman-teman di DPR. Untuk apa nih sanksinya? Seperti itu, Mas Ferel. Ya, udah nggak zaman lagi kita pencitraan seperti itu. Iya, yang namanya nyangkul lumpur, ya nyekop bekasan lumpur, membersihkan rumah-rumah yang terkena lumpur, itu bukan tugas Mas Ferel. Itu bisa dilakukan oleh semua masyarakat, lapisan masyarakat Indonesia. Sekolah tinggi, duduk di anggota dewan, itu bukan untuk melakukan kerjaan seperti itu. Tapi apa? Membuat regulasi, ya, membuat regulasi yang bisa membuat para pengusaha nakal itu jerak, sehingga bisa mencegah, mengantisipasi hal-hal seperti ini terjadi. Oke? Komentar para netizen. Berharap masukan eduktif nyampe ke kamu ya, Mas Ferel, dan untuk Pak Zulkifli Hasan, silakan Pak bertindaklah tegas, jadi aspirasi benar-benar masyarakat Indonesia. Oke guys, sampai ketemu di next video selanjutnya. Ya, komentar dari para netizen ya teman-teman, yang mengharapkan para pejabat-pejabat untuk menstop para penebang-penebang liar yang nanti akan menjadikan akibatnya ya ini longsor, banjir. Nah, ini adalah ulah-ulah tangan manusia, teman-teman. Dari BSR Malaysia. Nah, ini Malaysia kita nih. datang untuk kemanusiaan. Dan Malaysia kita bawa 2.000 kilo ubat bernilai lebih 1 juta ringgit untuk kemanusiaan ke Aceh. So, harap kita berjaya menolong Aceh lah. Menolong Aceh, teman. Itu dari Malaysia, teman-teman ya, tetangga negara sebelah, teman-teman. Semoga bantuannya bisa diterima langsung oleh para korban bencana longsor tersebut. Kita bisa lihat, ini adalah Madrasah Sanawiyah, madrasah, yaitu sekolah yang berada di desa Tolang Julu ini. Inilah kayu gelondongan, sekarang sudah menutupin. Alhamdulillah bangunan utama ini 11 jam yang lalu loh terlihat masih kokoh. Namun siswa tidak bisa lagi belajar karena memang semuanya terendam oleh pasir. Ini pasir dari atas sana nih, saudara-saudara. Gila, kayunya gede-gede banget ya Pak ya.
ini. Akhirnya Bupati Tatsel belak-belakan Kemenhub buka kembali izin penebangan hutan bulan Oktober. Akhirnya mulai jelas siapa yang paling bertanggung jawab atas banjir di Sumatera itu guys nih. Akhirnya Bupati Tapanuli Selatan belak-belakan Kementerian Kehutanan buka kembali izin penebangan hutan bulan Oktober, artinya adalah Menteri Raja Juli. Ingat. Lalu juga ini nih orang nih wajib bertanggung jawab ini yang mengeluarkan izin tambang juga nih. Aduh, nih lihat nih, dia baru mau evaluasi izin tambang di Sumatera, dia mengeluarkan juga. Lalu juga ini nih Zulkifli Hasan nih, Zulkifli Hasan 481.000 hektar area hutan Papua diubah jadi kawasan pangan. Dia bakalan membabat hutan Papua 1 juta hektar. Ada orang ini juga nih. Terakhir yang paling bertanggung jawab juga yang mengeluarkan izin AMDAL itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Dia ngasal ngasih izin juga. Kementerian Lingkungan Hidup terakhir. Kemenhub berbicara, gelondongan kayu yang ada di banjir Sumatera Utara bukan hasil pembalakan liar, tapi tumbang alami. Puncak komedi akhir tahun, goblok. Dipikir kalau tumbang alami bisa serapi itu pak, sampai batang pohonnya bersih, tidak ada akar, tidak ada batang, tidak ada daun. Jadi kalau pohon tumbang bisa langsung ngebersihin dirinya sendiri. Dipikir orang-orang pada bego, dipikir pada goblok. Bapak merenya nu bego mah. Orang Sunda iya mah. Bukannya minta maaf, bukannya evaluasi, bukan mencari tahu atau cabut izin. Yang melakukan pembalakan itu malah menyalahkan tumbang alami. Yaudahlah pak lah, sampai bertemu di penghakiman hari akhir aja. Banyak bohongnya. Aduh, goblok. Aduh. Gue masih gregetan Ben sama dia ini. Yang kata dia nih banjir bandang bukan akibat pembalakan liar. Ini apa monyet? Tuh lu lihat penampakan kayu gelondongan hantam rumah warga saat banjir di Sumut. Kotok mata lu, kalau emang itu bukan hasil pembalakan liar, tuh lu lihat rata banget kayak bekas mesin. Gregetan banget kan gue colok be matanya. Aduh. Kalau rabun berobat ke THT. Mata lu kotok. Jelas-jelas buktinya ada. Kecuali buktinya kagak ada, baru lu ngomong begitu juga boleh. Itu udah ngeladet begitu, udah banyak begitu, lu masih ngelak juga, dijedodin lu. Udah gitu sih lengar, orang ada tanggung jawab. Orang lagi pada berduka, lagi pada kena musibah, dia malah buka panwalk. Kan buat gua teblak deh jidatnya itu. Aduh, ini otak dipakai. Aduh, sabar bang, sabar. Jangan tai begitu jadinya. Raja Juli bakalan dicecar DPR soal banjir Sumatera dan temuan gelondongan kayu. Cecer, seret, injek-injek, gebukin di dangdut. Heran banget gue menteri tolol begini dipakai, gue masih enak banget gue ngeliat, pengen gue kecok gue rasanya. Pakai reyaknya hijau warnanya tuh, pejabat boleh hasil ngejilat begini nih. Tolol kinerjanya, rajutan gue, mandat banget lo. Sangat seru sekali ini para netizen, komentar-komentar para netizen. Yes, itulah ungkapan-ungkapan dari para netizen. Mungkin merasa kesel karena dengan adanya penebangan liar. Nah, ini seharusnya segera ditangani nih para oknum-oknum yang selalu menebang pohon-pohon itu. Ya, karena nanti akan mengakibatkan ya seperti ini. Berbahaya sekali nih teman-teman. Aduh, sangat berbahaya. Jujur ya, gue baca berita ini tuh kayak, ya ampun. Ini kayak gini habis ya, demi Allah gue tuh miris banget, luas banget. 10 gue aja yang secara juta pribadi ngelihat pohon satu ditebang kayak di depan rumah kayak atau di tempat lain, ngelihat pohon ditebang tuh rasanya sakit, hati gue tuh sakit banget, kayak ngelihat orang meninggal gitu. Ini berhektar-hektar. Dan gue baca keterangannya dari 2003 sampai sekarang, dan kita urutan nomor 2 Indonesia yang kehilangan hutan tropis. Parah ya, Allahu Akbar.
Pak, bisa ndak yang asli-asli saya, Pak? Oke. Hah? Kok pura-pura bana Pak maju dan apa lewat-lewat tuh apa angke bareng sekarang. Bana 5 ton saya Pak angke uban. Bana apa itaman ambil apa dulu Pak? Itaman ambil apa dulu? Munafik zolim. Zolim bana apa ke rakyat apa Pak? Aduh. Sok-sok menyingkul bareh lo apa nak do temanya do Pak ajudan apa banyak. Jangan Pak nampak mana kelelahan uban apa tuh lah, kelalaian uban apa tuh kok Pak timbun uban apa juga cat hitam mode kami kok apa timbun cat hitam kakak palu apa tuh pura-pura mana kehidupan apa tuh mah kami lah tahu pura-pura bapak sumbernya Pak. Aduh Pak Pri ini gue jujur nggak begitu ngeri dengan bahasa Padang ya, tapi sumber yang dia bahas dia gue paham lah sedikit-sedikit mah. Kalau saya malah nggak paham bang. Ada aku tengok status pendukung TPL turut berduka cita buat saudara-saudara di Tapeng. Ya, teman-teman lihat ya. Tahu penyebabnya satu. Tumpu-tumpuan kayu ini teman-teman. Masya Allah. 500.000 ton, jadi gimana caranya nutupnya? Inilah stok kayu PT TPL yang sudah sampai di pabrik. Stok meluber diperkirakan sekitar 500.000 ton. Jadi gimana cara? Iya juga ya. Pihak dari mereka ada nggak sih yang ke lapangan gitu? Misalnya petinggi-petinggi perusahaan ini nih minta maaf, kemudian ngasih bantuan atau apa gitu ya? Atau memang mereka benar sekali bang. Ini gue juga bingung nih. Mana kejadiannya di sana? Nggak usah. Nggak perlu naik helikopter. Nggak perlu kau langsung tinjau langsung ke sana berapa banyak hutan yang gundul, berapa banyak hutan yang diterabas ya. Kau tinggal tengok Google Map. Dari satelit kau tengok kayak gini caranya. Tengok kalau IQ-nya yang dangkal jangan komen ya. Ya, biar kalian tengok berapa banyak hutan yang dihabis. Inilah kawan, ya. Hutan yang gundul, tak perlu kau naik helikopter kawan. Tak perlu kau naik helikopter untuk melihat berapa banyak hutan yang gundul sayang. Kau tinggal buka Google Map, kau ketik satelit, kau ketik PT TPL sektor. Ini masih sektor Tarutung ya, masih sektor Tarutung yang botak. Belum lagi kau tengok lagi sektor-sektor lainnya, sektor sana, sektor sini, Kau ketik aja, kau tengok mana yang berapa yang terdaftar di sana. Hutan yang gundul ya, berapa banyak sektor TPL itu ya sayang ya. Ya, jangan kau sok-sok jadi pendukung yang nggak tahu kok efek negatifnya kayak gini. Kasih tahu sama kau ya. Oke. Itu kalau kayu kena air masih ada sisa-sisanya ini ranting-rantingnya. Benar. Kau tengok itu kayunya bulat. Iya udah bang. Dong-dongan dia. Iya. Benar bang. Ranting-rantingnya. Benar bang. Udah pasti itu di singso. Ada aja kau. Ih, kalau aku nengok kau. Oh sabar bang, sabar. Gak usah pakai bujang lah, udah. Coba kalian. Pening aku nengoknya. Menteri Bahlil, negara maju pernah babat hutan dan keruk tambang. Kok di sini banyak yang protes? Astagfirullah, kayak nggak disekolahin Pak. Mulutnya. Pak, kita protes soalnya kita tahu dampak buruknya apa. Ada juga yang terkena langsung nih dampak buruknya, makanya protes. Iya. Benar. Nih, sekarang udah kejadian kayak begini nih. Terus Bapak berharap kita diem aja nih. Laporkan korban bencana. Kita menikmati nih kita dilanda banjir, keluarga semua pada ada yang meninggal, ada yang luka-luka. Terus ini lagi nih. Alami katanya tuh. Pohon-pohonnya tuh alami itu katanya tuh yang kayu tuh. Batang-batang pohonnya. Bisa presisi begitu itu pohon. Potongnya batangnya. Bisa halus banget itu kulit batangnya. Kayak diserut. Selama beliau-beliau ini menjabat nih, ujian kita masih panjang nih. Emang beliau-beliau ini memang sebenarnya bencananya. Ngeri banget. Benar sekali. Lihat bencana yang sekarang di Tapanuli, gue jadi inget salah satu omongan Gus yang bibirnya longsor. Dia pernah ngomong, orang-orang yang gak setuju sama tambang, dia itu Wahabi. Pantes bahaya lu bibir lu longsor. Ngomong preset mulu, PA. Untuk yang di atas, di sana-sana, Iya bang. urusan bencana alam harus menunggu prosedur, harus menunggu SOP. Oke. Kalau urusan politik, SOP kalian langgar, prosedur kalian langgar, peraturan kalian rubah. Jadi dari aku satu kata. Apa bang? Tai. Banjir di Sumut itu nggak seseram yang kalian bayangkan. Nggak semencekam itu, biasa-biasa aja. Ya, waktu orang kesana biasa-biasa aja. Kata bapak ini,
Lama-lama bisa gila aku tinggal di Konoha ini ya. Nggak semencekam itu katanya. Nggak masuk dalam kategori bencana nasional. Pak, 400 orang korban jiwa dan 400 orang yang hilang belum ditemukan. Akses jalan terputus, internet terputus, listrik mati, terjadi kelaparan, terjadi penjarahan. Belum mencekam. Jerit tangis ibu yang kehilangan anaknya, jerit tangis anak yang kehilangan orang tuanya, bau bangkai sekarang mulai tercium di mana-mana. Kurang mencekam. Satu lagi, sayur-sayuran, sembako, bahan-bahan naik. Kenapa? Karena akses terputus, nggak bisa lewat. Belum mencekam. Memang kalau orang yang minim empati ini nggak bisa merasakan penderitaan orang lain kalau misalnya dia nggak merasakan sendiri. Terus satu lagi nih, kayu gelondongan yang anyut di bawah arus itu bukan hasil pembalakan liar, bukan hasil penumbangan liar ya, tapi memang ya tumbang aja karena di bawah arus banjir. Kata bapak ini. Buka mata mau lebar-lebar, kau tengok dulu ini. Aduh. Sampai masuk rumah ya. Jadi kalau kita lihat kayu masuk rumah guys. Gini loh maksudku, minimal kalau kau minim empati, mendingan kau nggak usah klarifikasi, tutup mulutmu biar nggak bikin masyarakat sakit hati. Masa yang lebih bersimpati, yang lebih bergerak cepat itu masyarakat daripada kalian pemerintahan? Tuh, bantuan aku dan teman-teman, galangan donasiku dan teman-teman FB Pro udah sampai pula duluan. Udahlah, nggak usah kita urusin, bisa gila kita. Ini kenapa banjir bisa sampai sebesar ini? Pasti gara-gara rakyat suka buang sampah sembarangan. Babi kau diam. Tutupan hutan alam Sumatera Barat sudah berkurang 31.000 hektar sejak tahun 2017. Ya tapi kalau bukan karena cuaca ekstrim berkurang berapapun gak sampai gede gini banjirnya. Babi kau diam. Emang benar salah satu penyebab banjir kali ini adalah cuaca ekstrim. Tapi kalau hutan kita kuat gak akan separah ini banjirnya. Ya berarti benar kan? Bukan salah pemerintah. Babi kau diam. Setiap hari ada truk muatan ilegal logging lewat dan membabat habis hutan hulu sungai. Tapi nggak ada tindakan sama sekali. Antara kamu nggak tahu atau kamu pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Gitu doang bisa sebabin banjir. Lagian kamu jadi orang jangan munafik kalau masih pakai perabotan ataupun peralatan-peralatan dari kayu. Babi kau diam. Bahkan banjirnya sendiri yang memberikan bukti bahwa ini semua akibat perbuatan kalian manusia-manusia serakah. Serakah dari mana? Orang kita tebang untuk kepentingan umat manusia. Babi kau diam. Kepentingan katamu. Kepentingan dari mana? Membabat hutan 3 hektar hanya demi sebuah rumah. Kau lebih memilih rumahmu daripada ekosistem alam. Lagian siapa yang nerbitin SHM-nya di atas hutan begini? Iya ya. Gubernur mana tadi? Oh my god. Dong kalau orang kaya. Babi kau diam. Oke. Cara jelasin banjir pakai bahasa bayi. Oke. Tahun baru artinya anggaran baru yang artinya lahan baru. Bapak yang terhormat, coba lihat nampan ini. Apa tuh? Makan siang gratis. Sebelum banjir pakai kayak kepalanya Didi, perhatiin perbedaan tanah dengan pohon dan tanah tanpa pohon saat hujan. Kalau pohonnya lebat kayak Rambut di bawah perut. Iya itu, pasti tanahnya bebas dari erosi. Tapi kalau kosong ya pasti langsung longsor dong. So tahu kita mah buka lahan baru buat bikin hutan sawit ya kan sawit pohon juga. Gak gitu konsepnya wahai bapak-bapak terhormat yang keparat. Tanah supaya bebas dari longsor dan erosi harus punya akar yang kuat dan kanopi yang tinggi. Sedangkan sawit udah akarnya serabut kayak kok bapak kasar banget sih kayak SDM rendah. Ini kan konten edukasi untuk SDM rendah. Aduh, nggak paham mereka. Oh iya. ini. Sedangkan sawit kan akar serabut dan gak ada kanopi tumpang tindih kayak hutan. Ya banjir bandang. Tapi kan sawit menggerak ekonomi negara. Bukannya bapak sering nyebut sawit ya? Udah diem aja kan kagak tahu. Lah kalau banjir terus ekonomi lumpuh gimana? Ya kalau gitu naikin anggaran bencana alam. Ya anggarannya bapak potong. Aduh. Ngapain banyak-banyak budget bencana alam? Kita 12 tahun ya tinggal dipakai dong ilmunya. Banjir tinggal bilang, ya makanya jangan buang sampah sembarangan. Bapak-bapak kok jahat banget sih, kelakuannya udah kayak Anjir teman-teman. Ya itulah teman-teman video yang bisa kami sajikan buat teman-teman semuanya. Kayak di awal ada video kesedihan tentang mereka-mereka yang tertimpa musibah bencana banjir dan longsor. Dan ada juga dalam momen video tadi juga ada lelucon-lelucon. Mungkin mereka yang saat ini mengalami bencana, mungkin daripada stres, mereka buat lelucon-lelucon agar untuk menghibur dirinya. Mungkin seperti itu maksud dari mereka-mereka tersebut. Namun kita sebagai satu bangsa satu negara ini tetap selalu mendoakan mereka supaya diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita mempunyai rezeki marilah kita bantu, sama-sama bantu untuk pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana ya teman-teman. Semoga secepatnya diberikan kepulihan, dan semoga pemerintah cepat turun tangan agar saudara-saudara kita cepat teratasi di sana teman-teman. Dan ini video untuk penutup, mari kita dengarkan dari Kang Deddy Mulyadi. Ini Bu ini ketua Pindo, ini perwakilan Kadin, ini dari CCR, ini dari
ini dari BJB, ini dari kawasan industri mana? HKI. HKI ya. Ini kami sudah berkumpul dalam waktu tidak terlama, hanya 5 menit. Dan kami bersepakat sudah mengumpulkan. Sini Bu, Ibu ini ketua Pindo, ini perwakilan Kadin, ini dari Susi R, ini dari Baznas, ini dari perwakilan Pemda. Sini Bu asisten 3. Sini. Perwakilan Pemda. Dan Ibu kan pegang uang. Ini dari BJB, ini dari kawasan industri mana? HKI ya. Ini kami sudah berkumpul dalam waktu tidak terlama, hanya 5 menit. Dan kami bersepakat sudah mengumpulkan uang senilai berapa Bu? 7 miliar ya? 7 miliar rupiah yang akan didistribusikan menjadi barang ke daerah-daerah bencana yang terutama yang belum bisa dijangkau. Dan kami akan charter 2 pesawat Susi Air untuk pengangkutan barang, dan base campnya nanti di Padang. Nanti belanja-belanjanya dari Padang, karena saya sering makan nasi Padang. Nanti saya mau cari nasi Padang yang asli dari Padang, Sumatera Barat, ya kan. Terima kasih ya atas bantuannya, Kadin, Apindo, dan teman-teman Susi Air, Baznas, teman-teman Pemda Provinsi Jawa Barat, BJB, dan HKI ya. Dan semuanya, semoga kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan warga yang terdampak bencana. Itulah teman-teman, sedikit video dari Kang Deddy Mulyadi. Dalam tempo 5 menit sudah mendapatkan dana sekitar 7M. Subhanallah. Semoga niat baik Kang Deddy bersama tim senantiasa diberikan kemudahan untuk menyalurkan dana tersebut kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sana, teman-teman. Dan kita sekali lagi tetap selalu mendoakan mereka supaya mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keteguhan hatinya, dan semoga saudara-saudara kita yang saat ini belum bertemu keluarganya dan saat ini yang mengalami musibah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya, dan khususnya pasti ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Esa dengan selayak-layaknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.